Selamat datang kembali di video praktikum metode numerik dengan saya Wibianto. Kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu materi yang berjudul interpolasi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu interpolasi pada bagian pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan interpolasi linier, interpolasi kuadratik, dan juga interpolasi kubik. Kita memasuki ke dalam bagian pertama, yaitu pendahuluan. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang didapat dari hasil percobaan maupun fungsi yang diketahui. Jadi, interpolasi ini juga bisa digunakan untuk mencari, misalkan ada suatu data, dan juga salah satu atau beberapa datanya itu hilang, itu bisa dapat dicari menggunakan interpolasi ini. Sebenarnya ada beberapa jenis atau metode yang digunakan untuk interpolasi ini. Ada interpolasi linier, kuadratik, dan juga kubik. Kemudian interpolasi Lagrange, kemudian interpolasi selisih terbagi Newton, dan juga ada interpolasi Newton-Gregory. Namun, dalam video kali ini kita akan fokus ke dalam jenis pertama ini, yaitu menggunakan interpolasi linier, kuadratik, dan juga kubik. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai interpolasi linier. Jadi, interpolasi linier adalah suatu interpolasi untuk mendapatkan titik atau nilai suatu fungsi di antara dua buah titik yang telah kita ketahui. Jadi, misalkan kita memiliki sekumpulan data dan ingin mencari sebuah data yang hilang, kita dapat mencari data itu dengan bermodalkan hanya dua buah data yang diketahui, seperti itu. Dengan berdasarkan pada hukum kesebandingan, kita dapat dengan mudah memperoleh titik tersebut, yaitu dengan menggunakan hukum kesebandingan X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, dari hukum kesebandingan ini, kita kalikan kedua ruas dengan Y2 min Y1, kemudian kita tambahkan juga Y1, sehingga diperoleh Y-nya itu sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Jadi, nilai dari titik ini adalah sekian. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat dengan mudah mencari nilai Y dari titik ini. Seperti itu. Berikut ada sebuah contoh, dan juga kita akan mengaplikasikan Python di sini ya. Misalkan diketahui pada garis lurus yang melewati titik A 2,2 dan juga B 7,10. Garis ini berpotongan dengan garis X sama dengan 5 di titik C sama dengan 5, K. Ditanyakan berapakah nilai K tersebut. Nah, kita dapat menggunakan Python di sini. Kita mendeklarasikan list kosong bernama X dan juga Y. Kemudian kita menginput nilai X yang kita cari itu dengan fungsi input seperti ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan float karena besar kemungkinan kita dapat menggunakan bahwa nilainya itu berupa desimal. Jadi lebih baik menggunakan float. Kemudian di sini kita akan melakukan looping dari I dari nilai 1 hingga 2 karena kita memiliki dua buah titik ya. Maka looping ini 1 dari 2. Namun dalam Python akhirnya itu harus ditambahkan 1 karena ini tidak termasuk dalam loopingnya. Sehingga di sini kita in range-nya itu 1,3 seperti itu. Kemudian kita juga masukkan nilai X dan juga Y-nya dengan fungsi x.append dan juga y.append. Ini adalah idenya menambahkan satu nilai tertentu ke dalam list kosong yang sudah tadi kita deklarasikan. Kemudian kita gunakan rumus yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu X carinya sama dengan X0 dibagi X1 min X0. Dan dari sini kita juga dapat dengan mudah mencari Y-nya.
yaitu dengan rumus tadi kita dapat Y0 ditambah F1 yang tadi rumus ini dikalikan dengan Y1 kurangi Y0. Kemudian kita langsung outputkan hasilnya hingga 5 buah angka di belakang koma. Kemudian ini adalah tampilannya. Kita di sini diminta untuk memasukkan nilai dari X yang ini cari fx-nya atau dicari hasil nilai suatu fungsinya. Kemudian kita juga memasukkan nilai X dan juga Y-nya, yaitu X1 Y1 dan juga X2 Y2. Lalu dengan menggunakan rumus ini, kita memperoleh bahwa hasil perhitungannya itu adalah sekian, seperti itu. Dan ini ditampilkan 5 angka hingga 5 angka di belakang koma, karena kita menginginkan hingga 5 angka di belakang koma seperti itu. Apabila ingin lebih dari 5 ataupun kurang dari 5, bisa diubah di bagian ini. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ketiga tentang interpolasi kuadratik. Jika sebelumnya menggunakan interpolasi linier kita membutuhkan 2 buah data, dalam interpolasi kuadratik ini, kita membutuhkan 3 buah data atau titik yang lain yang telah diketahui. Karena interpolasi kuadratik ini akan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat untuk mencari titik yang ingin diketahui itu. Di sini ada rumus interpolasinya, seperti yang dilihat. Dan rumus ini kita dapat sederhanakan ke bentuk sigma atau bentuk penjumlahan. Jadi ini adalah penjumlahan dari produk atau perkalian antara X min XJ dibagi XI min XJ, di mana J-nya itu 1 hingga 3 dan J tidak sama dengan 1, dikalikan dengan YI, di mana I-nya ini adalah 1 hingga 3, seperti itu. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari suatu data itu dengan interpolasi kuadratik. Kita lanjutkan ke contoh dari interpolasi kuadratik. Misalkan diketahui nilai ln 1 sama dengan 0 dan juga ln 4 sama dengan 1,3863 dan ln 6 sama dengan 1,7917. Hitunglah nilai dari ln 2. Kita ini mengetahui bahwa 3 data ya. Ln 1 sama 0, ln 4 sama dengan 1,38 sekian, dan seterusnya. Jadi, dengan 3 buah data ini, kita dapat menggunakannya untuk mencari nilai ln 2. Kita akan menggunakan rumus yang tadi dalam pencarian ln 2 ini dengan menggunakan Python. Untuk bagian yang ini hingga bagian ini itu sama saja seperti tadi interpolasi kuadratik, bahwa kita mendeklarasikan suatu list kosong, yaitu X, Y, dan juga F. Nah, ini mungkin bedanya ya. F ini untuk menyimpan nilai Y-nya dari setiap iterasi yang dilakukan. Nah, untuk mencari ln 2 ini, kita menggunakan looping. Ini nested loop ya. Jadi, looping yang pertama adalah I-nya, dan looping yang kedua adalah J-nya. Di sini, kita menambahkan nilai F sama dengan 1 di setiap F-nya, untuk mengetahui bahwa F-nya ini ada nilainya. Diinisialisasi dulu nilai F-nya. Kemudian, tadi kita ada sebuah syarat ya, bahwa ketika I-nya itu sama dengan J, maka si produk atau perkalian tadi dilewat gitu. Jadi di sini misalkan jika I sama dengan J, jika J sama dengan I, ini maka akan langsung continue atau di skip langsung ke looping yang selanjutnya. Seperti itu. Dan di sini nilai Y-nya adalah Y ditambah F, I dikali YI. Seperti yang rumus yang sebelumnya tadi.
Jadi FI ini hitungan dari si produknya yang ada di dalam produk atau dia dalam perkaliannya itu, dan ya langsung bisa dihitung nilai Y-nya apabila sudah selesai melakukan looping atau perhitungan semuanya dengan menggunakan rumus ini. Setelah dihitung, kita dapat mengeluarkan hasilnya dengan menggunakan sintaks yang sama. Di sini kita juga menggunakan hingga 5 buah angka di belakang koma ya untuk nilai Y-nya. Nah, ketika di run, maka akan muncul seperti ini, interpolasi kuadratik. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan nilai yang ingin dicari. Nah, untuk bedanya di sini, karena kita memiliki 3 buah data, maka di sini untuk menginputnya pun kita hingga 3 buah looping. Jadi, untuk range-nya ini 1,4. Sekali lagi, karena di Python itu indeksnya berbeda dengan yang dengan yang biasa kita lakukan perhitungannya, maka di sini harus ditambah 1 untuk indeks batas atasnya. Seperti itu. Setelah kita memasukkan datanya, maka menggunakan algoritma ini akan dihitung hasil fx-nya dan akan dikeluarkan bahwa hasil fx-nya adalah sekian. Nah, bisa kita lihat sekali lagi ini hingga 5 angka di belakang koma. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian keempat tentang interpolasi kubik. Nah, apabila di interpolasi kuadrat itu titik yang diperlukan adalah 3 buah titik, kali ini di interpolasi kubik kita memerlukan 4 buah titik atau 4 buah data lain yang sudah diketahui untuk mencari suatu titik. Interpolasi kubik juga masih menggunakan pendekatan fungsi kuadrat untuk mencari titik yang ingin kita ketahui, dan rumusnya adalah sebagai berikut, dan rumus ini dapat kita persingkat atau kita bentuk dalam bentuk iteratif menjadi seperti ini. Jadi ini adalah penjumlahan dari produk atau perkalian antara X dikurangi XJ per XI kurangi SJ, di mana J-nya itu 1 hingga 4, dan J-nya itu tidak boleh sama dengan I, dikali dengan YI, di mana dalam hal ini I-nya adalah 1 hingga 4. Karena kita akan menggunakan 4 buah titik. Kalau tadi kuadratik itu hingga 3 buah, sekarang kita akan menggunakan 4 buah. Baik, selanjutnya bagian keempat yaitu mengenai interpolasi kubik. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai dari F19 apabila diketahui data sebagai berikut. Ini adalah kumpulan data yang diketahui. Nah, dengan data ini kita dapat menggunakan interpolasi kubik, di mana ini ada lebih dari 4 buah data ya. Kita akan gunakan 4 dari 5 buah data yang sudah diketahui ini, pasangan datanya. Jadi untuk programnya sendiri itu kurang lebih sama dengan interpolasi kuadrat tadi. Yang membedakan di sini hanyalah looping yang dikerjakan di dalam programnya. Kalau tadi interpolasi kuadrat itu hingga 3 kali perulangan, maka dalam interpolasi kubik ini kita akan menggunakan 4 kali perulangan. Karena di sini kan kita dengan menggunakan interpolasi kubik itu kita mencari suatu datanya dari 4 buah data atau 4 buah nilai titik yang sudah diketahui ya. Sehingga perulangannya pun hingga 4 kali. Ketika program ini dijalankan, kita diminta untuk menginput atau memasukkan nilai X yang ingin dicari nilai fungsinya atau dicari fx-nya. Di sini kita ingin mencari F19. Kemudian kita juga memasukkan data-data yang kita ketahui. Nah, ini kan ada 5 buah data ya. Kita cukup menggunakan 4 buah data dari 5 buah data ini. Kita coba di sini adalah datanya titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan juga titik keempat. Di sini kita masukkan 4 buah data itu. Kemudian setelah dilakukan perhitungan,
langsung akan memunculkan hasilnya, yaitu 4,36255. Dan sekali lagi, ini ada hingga 5 angka di belakang koma. Baik, selanjutnya adalah bagian latihan. Di sini ada satu buah soal, bahwa diketahui suatu data sebagai berikut. Ini adalah kumpulan datanya. Ada nilai X dan juga nilai fungsinya, atau fx ini. Kemudian soalnya adalah tentukan F3 dengan interpolasi linear, kuadratik, dan kubik. Kemudian evaluasi metode apa yang paling cocok apabila nilai eksaknya adalah F3 sama dengan 47,0855. Silakan pause video ini apabila ingin mengerjakan latihan ini, karena di bagian selanjutnya kita akan membahas soal dari latihan ini. Kita lanjutkan ke bagian pembahasan soal dari soal latihan yang tadi. Kita akan menggunakan algoritma yang sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun di sini ada tambahannya bahwa kita perlu mengevaluasi metode mana yang paling cocok yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tadi, yang ada di soal. Oleh karena itu, kita akan menggunakan suatu perhitungan galat untuk menentukan metode mana yang memiliki galat paling kecil atau paling rendah di antara ketiga metode itu. Di sini kita dapat langsung saja, setelah mendapatkan nilai dari Y-nya, kita langsung dapat menghitung galat mutlak dari setiap interpolasinya. Contoh misalkan di sini menggunakan interpolasi linear, setelah mendapatkan itu kita langsung kita diminta untuk memasukkan nilai eksak atau nilai sebenarnya. Tadi ada di soal yaitu 47,0855 ya. Dan kita langsung mencari galat mutlaknya, yaitu dengan mengurangkan Y dikurangi nilai eksaknya itu, dan juga diabsolutkan karena merupakan galat mutlak ya. Nah, diperoleh dengan menggunakan interpolasi linear ini, galat mutlaknya adalah 13,90805. Kita lanjutkan untuk menghitung atau mencari nilai Y-nya dengan menggunakan interpolasi kuadratik. Ini untuk algoritmanya sama seperti yang tadi sudah kita bahas dalam bagian interpolasi kuadratik. Namun sekali lagi tambahannya, karena kita akan mengevaluasi metode mana yang terbaik, maka di sini kita perlu menambahkan perhitungan untuk mencari galat mutlaknya. Dengan menggunakan interpolasi kuadratik, kita mendapatkan bahwa galat mutlaknya adalah 15,82877. Apabila kita bandingkan dengan interpolasi linear, angka ini jauh lebih besar ya untuk interpolasi kuadratik ini. Kita akan coba metode yang ketiga, yaitu menggunakan interpolasi kubik. Untuk algoritma interpolasi kubik juga ini sama seperti yang tadi kita bahas dalam bagian interpolasi kubik, dan hanya ditambahkan untuk perhitungan galat mutlaknya. Nah, dengan menggunakan interpolasi kubik, ternyata didapat bahwa galat mutlaknya adalah 3,94932. Untuk membandingkan metode mana yang terbaik, maka kita akan membandingkan nilai galatnya. Dan dari perhitungan kita tadi, diperoleh bahwa galat terkecil dihasilkan oleh metode interpolasi kubik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode yang paling tepat adalah menggunakan metode interpolasi kubik. Karena sekali lagi ini kita melihat bahwa galat yang dihasilkan itu paling kecil di antara ketiganya. Seperti itu. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.